Tidak terasa kita sudah di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, dan sebentar sebagai puncak kita akan bersama-sama merayakan dan menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus pada masa yang lampau dan pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan melihat kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan Alkitabnya, perhatikan Bapak Ibu, di layar sudah tertera apa yang kita baca pada pagi hari ini. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berliku-liku menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakan. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, terlebih setiap kita yang melakukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang menjadi karyawan, Bapak Ibu yang menjadi buruh, Bapak Ibu yang menjadi pegawai, apa yang ditunggu oleh mereka? Pada akhir minggu, pada akhir bulan. Ya, pasti adalah waktunya gajian, kecuali yang gak kerja. Nah, selama menunggu waktu gajian tersebut, seorang karyawan, seorang buruh tidak bisa duduk diam saja. Ya, dia hanya menghitung-hitung waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Selama menunggu waktu itu, ia harus tetap bekerja dengan giat, melakukan tugas yang diberikan, melakukan tugas yang dipercayakan oleh pimpinannya. Supaya apa? Supaya semua persyaratan tadi akhirnya kita mendapatkan gaji, sehingga terpenuhi seperti itu. Saat gajian tiba, maka kita yang menerima akan bersuka cita. Ya, mukanya sudah bisa tersenyum. Ya, wajahnya sumringah. Seperti itu. Ya, bersuka cita karena mereka menerima gaji. Nah, Bapak dikasih Tuhan, momen sukacita inilah yang sebenarnya tidak selalu berlangsung lama. Ya, karena setelah menerima gajinya, maka seseorang, ya, karyawan atau buruh yang baik akan melanjutkan dengan penataan keuangan yang baik. Sudah pernah ditata. Uang ini untuk ini untuk ini dan sebagainya. Ya, ditata sedemikian rupa seperti itu. Intinya, waktu gajian yang dinantikan adalah waktu yang sekejap dalam kesukacitaannya. Hanya sebentar saja. Bapak Ibu, apakah hal itu juga sama dengan waktu yang dinantikan kita sebagai umat Tuhan untuk kedatangan hari Tuhan? Bapak Ibu, ada beberapa bagian sebenarnya yang kita perlu baca. Nanti saya akan hanya mengutip dan Bapak Ibu bisa baca di rumah saja ya. Nah, kalau kita membaca kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai yang ke-11 Bapak Ibu, itu pada zaman Nabi Yesaya. Pada zaman Nabi Yesaya, Bapak Ibu, surat ini dituliskan, umat Tuhan itu merindukan kedatangan hari Tuhan. Mengapa mereka mengharapkan kedatangan hari Tuhan? Ya, ternyata keadaan umat Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, dalam sebuah kondisi, dalam sebuah keberadaan, ya, yang sangat menyesakkan, yang sangat menyulitkan. Kenapa seperti itu? Karena akibat umat Israel ada dalam pembuangan. Kenapa menyesakkan? Karena mereka diperbudak oleh dosa mereka. Hari Tuhan yang dijanjikan mengandung sebuah berita pengharapan dari pembebasan mereka dari pembuangan dan dosa mereka. Berita pengharapan mengenai penghiburan ini mengandung arti yang lebih dalam dari sekedar penghambaan oleh bangsa Israel, bangsa Babil. Tuhan menjanjikan umatnya untuk bebas dari perhambaan dosa.
Tuhan menjanjikan kepada umatnya pengampunan dosa seperti itu. Keselamatan bagi umatnya terutama adalah keselamatan dari dosa. Itu kondisi pada waktu itu. Ya. Bagaimana kebebasan dari perhambaan dosa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tadi dalam pembacaan kita, baik dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu, di sana dikatakan persiapkan di padang gurun, ya, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 9, Bapak perhatikan 9 dan 10. Hesion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Markus mencatat, kemudian Yesaya juga mencatat, ya. Hesion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, dan itu terus diserukan seperti itu. Itu kondisi pada waktu itu umat-umat Tuhan. Bagaimana sang penyelamat datang? Apakah yang akan dia lakukan? Apakah seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya? Ya. Ayat 11 dikatakan di situ, digambarkan Tuhan datang seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya. Pada zaman itu, Bapak Ibu, pengertian mengenai gembala ini itu sangat mengesankan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena di Israel banyak terdapat peternakan domba sejak dahulu kala. Dari zamannya Abraham, dari zamannya Ishak, dari zamannya Yakub, ya, pernah menjadi seorang gembala. Jadi kata gembala ini tidak asing bagi mereka, ya. Musa pun juga pernah menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Dan Daud pernah menjadi seorang gembala sebelum ia pergi menjadi raja menggantikan Saul seperti itu. Itu sebuah kondisi yang sedang terjadi. Di zaman Yesaya. Bagaimana dengan di zaman Yesus? Dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8, Bapak pun nanti bisa lihat di sana, ya. Umat Tuhan merindukan hari Tuhan. Ya. Umat Tuhan merindukan hari Tuhan atas keadaan yang menyesakkan mereka. Karena apa? Karena penjajahan Romawi, ya, dan praktek sebuah kehidupan keagamaan yang jauh dari keselamatan Tuhan. Akhirnya apa? Tampillah Yohanes Pembaptis. Tampil sebagai tokoh yang menyerukan pertobatan agar kehidupan keagamaan Yahudi itu bisa berbalik kepada jalan keselamatan Tuhan. Ia merupakan satu tokoh yang sudah sejak lama dinubuatkan menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Yesaya sudah menubuatkan. Ada suara yang berseru-seru. Suara siapa ini? Sudah dinubuatkan pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, mendengar seperti itu, Bapak Ibu, bagi orang Israel, kata bertobat itu sesuatu yang rasanya aneh. Kata yang asing, kata yang membingungkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir
kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Saya ini keturunan Abraham. Bapak orang beriman. Saya ini sudah Kristen sejak lahir. Sepertinya ada firman Tuhan berkata, bertobatlah. Sesuatu yang asing, sesuatu yang rasanya membingungkan. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, pertobatan adalah untuk orang yang melakukan kejahatan di mata Allah. Orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang merampok, dan sebagainya. Ya. Orang Israel mau berkata, kami bukan orang seperti itu. Masih ingat Bapak Ibu dengan orang muda yang kaya? Ketika dia datang kepada Yesus, supaya pengiringannya kepada Tuhan sempurna, dia datang, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan bilang sama orang muda yang kaya ini, jangan membunuh, jangan mencuri. Ya 10 hukum Taurat lah kira-kira disampaikan seperti itu kepada mereka. Orang muda kaya itu berkata apa? Tuhan, semuanya sudah kulakukan, apalagi Tuhan? Ya. Sama dengan orang Israel pada waktu itu. Dia berkata, kami bukan orang seperti itu. Tetapi berita pertobatan adalah berita yang terus-menerus diserukan oleh Yohanes. Tujuannya apa? Supaya umat Allah kembali karena kondisi tadi. Ya. Karena kondisi yang seperti itu, Yohanes berseru-seru di padang gurun. Itu sudah dimuatkan, itu sudah dicatat dalam Yohanes. Supaya apa? Supaya umatnya ini kembali kepada jalan Tuhan. Dalam menantikan kedatangannya, maka kita juga harus memiliki hati yang siap. Ya, yang didahului dengan pertobatan yang benar. Bapak Ibu, ada sebuah pengharapan yang kita nanti kedatangan Tuhan. Pengharapan kedatangan Tuhan Yesus tidak hanya semata-mata yang kita rayakan bulan Desember ini, Bapak Ibu. Tetapi pengharapan yang kita harapkan kedatangan Yesus kelak. Nah, dalam menantikan yang seperti itu Bapak Ibu, maka kita juga harus memiliki hati yang siap, saya katakan tadi. Yang didahului dengan pertobatan. Itu pada zaman Yesaya. Itu pada zamannya Yesus. Bagaimana pada zaman gereja mula-mula Bapak Ibu? Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8-15, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Ya. Pada zaman gereja mula-mula Bapak Ibu, umat Tuhan berpengharapan pada hari Tuhan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, apa yang kau harapkan? Pengharapanmu ke depan apa? Hah? Si Ganjar jadi presiden, Prabowo yang jadi presiden, ya. Bapak Ibu, pengharapan kita, saya berharap kita juga mengharapkan kedatangan Yesus. Amin. Itu dimulai dengan mempersiapkan diri. Apa itu? Pertobatan. Pertobatan apa sih Pak Pendeta? Pertobatan itu berbalik. Ya. Jadi kalau balik begini Bapak ya, Bapak berjalan di sana ini salah. Bertobat itu balik, set. Ya, balik ke sana, ke jalan yang benar. Itu bertobat. Pak, bertobat hanya sekali tidak. Berkali-kali sampai engkau mati, sampai engkau dipanggil suatu proses salah mengaku seperti itu. Ya, nah
Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, Petrus menjelaskan bagaimana situasi kehidupan manusia sebelum masa hari Tuhan datang. Ya, konteksnya 2 Petrus tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sana Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus datang dijelaskan di sana 2 Petrus 2 ya. Ada para guru-guru palsu dan para pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya akan tampil untuk menggoyahkan umat Tuhan, termasuk kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dekat dengan pendeta, dibilangin dia aja, mau jadi pendeta. Ya gitu ya. Sekarang datang ke gereja, bawa Alkitab, kayak mau jadi majelis, jadi pendeta. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu itu, sebelum masa hari Tuhan datang, ya, ada banyak guru-guru palsu, ada banyak para pengejek-pengejek, ya, yang hidup pada waktu itu, ya. Semuanya itu Bapak Ibu menggoyangkan iman orang percaya daripada orang Kristen. Mereka akan mengatakan di manakah janji kedatangannya, ya. Sebab sejak Bapa leluhurnya, dalam 2 Petrus tadi Bapak Ibu, kita meninggal, segala sesuatu atas tetap seperti semula, ya. Pada waktu dunia diciptakan, sudah balak masih sama. Mana? Kira-kira begitu. Apakah pengejek-pengejek ini tidak tahu tentang hari Tuhan? Ya, dia tahu. Namun karena tak kunjung datang Bapak Ibu, maka mereka tidak lagi percaya akan hari Tuhan. Kapan sih Pak Pendeta hari Tuhan datang? Kayaknya masih lama, sudahlah. Kira-kira begitu gitu. Sakarep dewi kita hidup. Ya, tidak. Ya, nanti kita, kenapa? Ada pengaruh-pengaruh yang bisa menyesatkan kita dengan hal seperti itu. Ya. Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai kemudian kita terbujuk rayu dengan hal seperti itu, kita terpengaruh dengan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Bagi mereka, tentang hari Tuhan itu sudah dikumandangkan oleh para nabi. Sudah lama mereka juga tahu mendengar, tetapi persoalannya kok tidak kunjung datang. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar ada dinubuatkan nanti tahun sekian akan kiamat. Ada, dan itu pengikut-pengikutnya banyak seperti itu, dijuali harta bendanya, tapi nggak kiamat. Ya kan kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Sama kurang lebihnya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Mana? Katanya hari Tuhan akan datang. Tapi nenek moyangku sudah meninggal, sampai ini pun juga belum ada seperti itu. Kita mendengar pendeta-pendeta berkhotbah, waktu Tuhan sudah dekat. Nah, itu sudah cerita lama kita mendengarnya gitu. Dulu juga pendeta itu sudah cerita, sudah waktunya dekat. Tapi ya gak dekat-dekat seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah Petrus menegaskan kembali agar segenap orang Kristen tidak tergoda oleh perkataan-perkataan itu. Ya, jangan kemudian kita pun itu akhirnya disesatkan. Ya, sehingga apa? Itu akan rawan, itu akan bahaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hendaklah mereka senantiasa setia dalam penantian dengan tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti karyawan, seperti buruh tadi. Sambil dia menunggu gaji, ya dia kerjakan. Lakukan dengan serius, dengan setia. Nanti pada waktunya akhir bulan dia dapatkan. Sama ketika kita mengharapkan kedatangan Tuhan, hari Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti itu. Mari kita isi kehidupan kita, ya, sesuatu perkenanan di hadapan Tuhan. Kalau nanti hari Tuhan datang Bapak Ibu,
benar-benar datang, maka hari itu menjadi hari sukacita bagi mereka, ya. Tanpa kebinasaan. Jangan seperti perumpamaan 10 orang perempuan, ya, ada 10 perempuan, ada 5 yang pinter, ada yang 5 bodoh. Sama-sama menantikan mempelai begitu kan. Tapi yang 5 yang bodoh ini, dia tidak membawa sebuah persiapan, kurang lebihnya begitulah. Dia happy ya, tenang. Tapi ternyata minyaknya habis dan mati ketika mempelai datang. Sudah datang tidak, hanya dikatakan, digambarkan seperti itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen umat Tuhan yang bodoh seperti dalam menanti kedatangan Tuhan. Ya, tetap mari kita mengerjakan apa yang memang menjadi sebuah tuntunan Tuhan. Ya. Nah, Petrus tidak hanya mengingatkan dan meneguhkan iman orang percaya, Bapak Ibu, tetapi juga dia mengajarkan mereka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menanti hari Tuhan. Itulah penantian kita. Ketika kita memperingati Natal, Bapak, ketika kita menyambut Natal, tidak hanya apa yang sudah memperingati Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tidak. Tetapi kita juga akan menyongsong, kita ingin menyambut kedatangan Tuhan hari yang kedua kalinya. Ya. Nah, inilah yang Petrus tegaskan di sini. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menanti Tuhan. Petrus mengajarkan agar mereka tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, ya, dalam menanti kedatangan hari Tuhan. Petrus katakan, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Yang terakhir, meskipun kita tidak tahu kedatangan hari Tuhan, tidak ada yang tahu pasti kapanpun, ya. Namun Petrus mengajarkan agar mereka senantiasa berusaha dan tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kapanpun hari Tuhan nanti datang, Bapak Ibu, tidak menimbulkan sebuah keterkejutan kita. Seperti Bapak Ibu yang saja main untuk kita buat film. Main film? Ya. Ada sesuatu yang rasanya tidak biasa. Dan kemudian saya mendengar bagaimana, oh iya Pak, lama-lama juga biasa, bagus. Kalau boleh nanti bisalah supaya lebih baik seperti itu. Bapak Ibu Tuhan, ketika Tuhan datang, Bapak Ibu, orang percaya didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela. Jangan sampai nanti di hari Tuhan datang, kehidupan kita masih serupa dengan dunia ini. Ya, itu yang kita tidak tahu kapannya datangnya. Jangan sampai kemudian kehidupan kita tidak siap. Ya. Nah, untuk itu biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hidup dalam Tuhan, agar keselamatan itu tetap berada dalam genggaman kita. Apa yang menjadi sebuah perenungan kita, Bapak Ibu? Di dalam masa Advent yang menjelang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan untuk menyambut hari Tuhan dalam Natal di tahun ini? Apakah Bapak Ibu mengekspresikan, ya, sukacita kedatangan hari Tuhan tersebut seperti para karyawan buruh tadi? Ya. Apakah sukacita sekejap dengan makan minum penuh kegairah lalu hilang tanpa makna seperti itu? Ataukah kita memilih Natal tahun ini sebagai Natal yang berpengharapan, ya, hari Tuhan seperti umat Israel pada zaman Nabi Yesaya
pada masa Yesus Kristus ya, maupun gereja-gereja mula-mula. Mari kita sambut kelahiran Kristus Yesus sebagai Sang Penebus, Sang Pembebas, Mesias yang dijanjikan, yang akan memulihkan hidup kita dengan pertobatan yang sesungguhnya. Inilah pesan di hari Natal ketika kita menyambut kedatangan Yesus. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita sedang dan menyambut Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Kiranya setiap kita mempersiapkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, sehingga kelak Tuhan datang, tidak ada cacat, tidak ada noda di tengah-tengah kehidupan kita. Kita siap menjemput Sang Mempelai, Sang Kristus bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.